Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Rahmandito dengan NPM 183112700650179. Saya di sini untuk menjawab soal ujian akhir semester dengan mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi kelas R04. Saya di sini untuk software aplikasi web. Yang pertama, tahapannya adalah melakukan analisa kelayakan dan kebutuhan website. Itu untuk mencari tahu apakah ada kebutuhan khusus. Yang kedua, analisa dan tentukan rekrutmen dokumen. Di sini tinjauan menyeluruh dan pemahaman yang mendalam tentang dokumen pengguna, aturan bisnis serta proses adalah kunci untuk menentukan fitur dan fungsionalitas yang akurat. Yang ke tahap ketiga, gunakan best practice atau dengan metode agile yang umum dilakukan di proyek pembuatan aplikasi web. Yang keempat adalah desain. Di sini desainnya harus pastikan fungsional dan user friendly. Yang kelima, mengukur dan melacak perkembangannya. Untuk itu melakukan pengelacakan pengembangan proyek pembuatan aplikasi untuk menetapkan sasaran dan mengukur kinerja tim. Yang keenam, tahapannya adalah pengembangan. Pada tahap pengembangan ini, dokumen desain diterjemahkan menjadi sebuah software. Desain awal logika sistem dari kerja frontend dan backend diperiksa. Apakah semua blok utama akan berfungsi dengan benar secara bersamaan? Nah, itu makanya dicek di pengembangannya. Yang ketujuh adalah otomatisasi, atau itu untuk mengurangi pengaruh manusia yang rawan kesalahan ketika aplikasi diimplementasikan. Yang ke-8, tahapannya adalah pengetesan. Pengetesan ini untuk setiap desain bug diperhatikan dan diselesaikan mengikuti aturan sederhana. Semakin banyak pengetesan yang dilakukan, semakin sedikit kesalahan dan penolakan user pada aplikasi. Yang ke-9, ada praktik penerapan bertahap. Itu untuk pembaharuan dilakukan secara konsisten untuk memperbaiki mutu aplikasi baik dari segi teknologi, tampilan, maupun konten. Rencana implementasi sistem adalah formulasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan. Contohnya proyek mudahan jaringan komputer kantor. Terus untuk melihat timnya, ada biasanya professional system yang merancang sistemnya, ada para manajer dan beberapa staff, selanjutnya perwakilan vendor, selanjutnya pemakai primer, yang selanjutnya pengkodean dan teknisi. Biasanya bagian pokok yang diperlukan untuk membangun sistem itu atau rencana sistem itu harus mempersiapkan tempatnya, pelatihan personilnya, terus lalu persiapan atau pembuatan dokumentasi. Yang terakhir, konversi file dan sistem peninjauan pasca implementasi. Yaitu prosedurnya, yang pertama menerapkan SDLC dan SWDLC. Yang kedua, menspesifikasi definisi data standar. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan bahasa pemrograman yang standar. Yang keempat, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Yang kelima, mempekerjakan modul yang dapat digunakan kembali. Yang keenam, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Yang terakhir adalah menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal-soal tes di dalam Central Repositor System Cache atau CMS, atau bisa dipanjangannya adalah Change Management System. Yang real time processing adalah mekanisme pengontrolan perekaman data, pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Untuk online processing adalah sebuah sistem yang mengaktifkan sebuah peripheral sebagai pemasok data dalam kendali komputer induk. Informasi-informasi yang muncul merupakan refleksi dari kondisi data yang paling mutakhir, karena setiap perkembangan data baru akan terus diupdate ke data induk. Perbedaan dari sistem online ialah satuan waktu yang digunakan oleh real time biasanya hanya 1/100 atau 1/1000 detik saja, sedangkan online masih dalam skala detik, bahkan kadang beberapa menit.
Perbedaan lainnya ada online biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real time berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakan. Ya, di situ ada levelnya. Ya, level yang pertama adalah initial, atau ini sering disebut dengan anarki atau kacau, atau bisa dibilang chaos. Yang level 2 repeatable. Level ini proses dan praktek pengelolaan proyek dibuat untuk mengikuti biaya proyek, jadwal, dan fungsionalitas. Yang ke level 3 adalah defined, atau level ini suatu proses pengembangan sistem standar yang sering disebut metodologi yang diterapkan. Selanjutnya nomor 4 ada level 4 ada manage. Level ini di sasarannya yang terukur untuk kualitas dan produktivitas dibangun. Selanjutnya level kelima yang terakhir yaitu optimizing, atau level ini proses pengembangan sistemnya yang sudah distandarisasi, dimonitor, dan ditingkatkan secara berkelanjutan didasarkan pada ukuran dan analisis data yang dibangun pada level 4. Sekian jawaban ujian akhir semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.